Lalu sejatinya bagaimana bisa mereka menyimpulkan kalau yang tidak dilakukan Nabi itu sudah pasti haram gitu kan. Ini kembali ke wasiat. Oh, iya. Melanjutkan penjelasan Mas Lutfi tadi, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mas. Ya. Bagaimana penjelasan bahwa atarku itu tidak berbuah haram? Silahkan dijelaskan. Jadi gimana penjelasannya kalau atarku itu tidak punya konsekuensi haram atau tidak berbuah haram? Jadi berikut ini akan kami jelaskan beberapa hal yang menguatkan pandangan ulama bahwa yang namanya atarku atau meninggalkannya Nabi sebuah perkara tidak berbuah keharaman. Yang pertama, haram adalah hukum taklifi gitu kan. Jadi hukum taklif dalam syariah itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, 5 ya. Itu menurut jumhur ulama. Akan tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi itu hukum taklif ada 7. Ada fardu, ada wajib, ada sunnah, ada makruh karohah tanzih, ada makruh karohah tahrim, ada haram dan mubah. Jadi memang berbeda Imam Abu Hanifah dengan yang lain. Maka sama seperti hukum taklif lainnya, haram pun tidak muncul begitu saja gitu kan. Sesuatu bisa dihukumi haram tentu dengan beberapa bukti dan dalil dari teks-teks syariah yang jelas nyata mengindikasikan larangan. Dan dalam literasi usul fikih ada beberapa ciri khas, ada beberapa ciri teks syariah yang berbuah hukum haram dalam syariah, yang dalam bahasa usul fikih disebut dengan syiagut tahrim atau indikator-indikator keharaman seperti itu. Di antaranya apa? Yang pertama, an-nahyu atau larangan. Salah satu ciri yang membuat sesuatu itu dihukumi haram adalah adanya teks syariah yang melarang atau yang dalam bahasa syariah disebut dengan an-nahyu. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sesuatu yang haram itu tidak mungkin muncul kecuali dari teks syariah itu sendiri atau nas yang mengindikasikan larangan dengan syarat ia harus qat'i. Qat'i itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak multi tafsir, baik thubut atau sumbernya atau juga dilalahnya atau indikasinya. Misalkan nih contohnya dalam surat Al-Isra ayat 32 misalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam sebuah hadis juga disebutkan yang artinya dari Hudzaifah, Nabi melarang kami memakai sutra dan melarang kami meminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Lalu beliau mengatakan, itu untuk mereka, maksudnya wanita, di dunia, dan untuk kalian laki-laki di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi dua teks syariah ini mengindikasikan keharaman yang nyata karena kandungan masing-masing nas itu adalah larangan secara eksplisit ya. Jadi hukum berzina haram karena ayat tersebut, dan memakai emas serta sutra juga haram bagi laki-laki karena adanya hadis tersebut. Kemudian indikator yang kedua dari keharaman adalah at-tahrim atau keharaman itu sendiri. Jadi teks dengan kalimat haram, jadi ada kata haramnya gitu kan. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Jadi ada kata haramnya ya, hurrima, harrama. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Itu yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika turun beberapa ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, Rasul keluar dan mengatakan telah diharamkan jual beli khamar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kedua teks syariah ini di atas atau ini tersebut
menunjukkan bahwa bangkai itu haram dimakan. Dan yang kedua, haram menjual serta membeli khamr. Keduanya diharamkan karena ada teks atau nas syariah yang melarangnya tersebut. Jadi ada kata-kata haram, harroma, hurrima gitu kan, hurrimat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga atau indikator yang ketiga adalah ancaman melaksanakannya atau at-tawa'udu 'alal fi'li bil iqab. Kemudian yang juga membuat sesuatu itu haram dilakukan dalam syariah ini adalah sesuatu yang teks syariah mengancam kita untuk melakukannya, atau jika dilakukan ada dosa yang akan didapatkan. Misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 gitu kan. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan-tangan mereka. Jadi dalam ayat ini Allah mengancam bahwa pencuri itu ganjarannya adalah potong tangan. Karena ada ancaman seperti itu, ini menjadikan pencurian itu sebagai sesuatu yang diharamkan. Sejatinya siag atau redaksi teks syariah yang menunjukkan sebuah keharaman bukan hanya 3 ini saja gitu kan, tetapi banyak juga yang lainnya. Kan tetapi 3 contoh ini sebagai contoh yang paling sering muncul gitu kan di Al-Quran maupun hadis. Intinya bahwa kita tidak akan menemukan dalam literasi usul fikih atau usul para ulama salaf yang mengatakan sesuatu itu haram karena Nabi tidak mengerjakannya, atau haram karena Nabi meninggalkan itu. Jadi at-tarku itu bukan an-nahyu atau larangan, juga bukan at-tahrim atau pengharaman, dan juga bukan at-tawa'ud al fi'li, juga bukan ancaman melaksanakannya. Jadi at-tarku adalah at-tarku itu sendiri yang tidak menghasilkan hukum apa-apa. Jadi at-tarku itu tidak menghasilkan konsekuensi hukum apa-apa, netral gitu kan.